Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berwudu. Gimana sih berwudu dengan benar? Kita simak bareng-bareng ya. Apa sih wudu itu? Kenapa sebelum sholat kita harus berwudu? Nah, wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kita menjadi suci. Nah, tujuan berwudu ini untuk menghilangkan hadas kecil. Sebelum berwudu, kita harus tahu apa saja macam-macam air untuk berwudu. Nah, yang pertama ada air embun. Air embun itu adalah air yang terbentuk dari uap air di udara yang mendingin saat malam hari. Nah, air embun ini bisa dipakai untuk berwudu. Jadi, air embun merupakan salah satu sumber air yang suci untuk berwudu. Selanjutnya ada air hujan. Seperti yang kita ketahui, air hujan merupakan air yang turun dari langit ketika awan penuh dengan uap air. Selama airnya belum tercampur dengan kotoran atau hal-hal yang membuatnya najis, kita bisa memakainya untuk membersihkan diri agar siap untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya ada air sungai. Air sungai merupakan air yang mengalir di sungai. Biasanya berasal dari mata air, hujan, atau aliran dari pegunungan. Air sungai ini bisa digunakan untuk berwudu karena umumnya airnya suci dan menyucikan, asalkan tidak tercemar oleh kotoran atau benda-benda najis. Selama air sungai mengalir, jernih dan tidak berbau atau berubah warna karena kotoran, air sungai bisa dipakai untuk berwudu. Selanjutnya ada air laut. Meskipun asin, air laut tetap suci dan bisa digunakan untuk berwudu. Jadi, jika kita berada di dekat laut dan tidak ada air lain yang bersih, kita boleh berwudu menggunakan air laut dengan catatan selama airnya masih bersih dan tidak tercampur dengan kotoran atau najis. Selanjutnya, air salju. Air salju merupakan air yang membeku dan turun dari langit dalam bentuk butiran putih yang lembut, seperti kapas. Salju biasanya ada di tempat yang sangat dingin. Air salju bisa digunakan untuk berwudu setelah salju mencair menjadi air. Jadi, jika kita berada di tempat yang bersalju dan tidak ada air lain, kita bisa mengambil salju dan membiarkannya cair, dan menggunakan airnya untuk berwudu. Selama sudah mencair dan masih bersih, air dari salju ini bisa digunakan untuk berwudu dan membersihkan diri sebelum kita sholat. Setelah mengenal macam-macam air untuk berwudu, kita akan memasuki syarat sah wudu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, menggunakan air suci yang menyucikan. Seperti tadi, ada air embun, air hujan, air sungai. Dan yang terakhir, mengetahui tata cara wudu yang benar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rukun wudu. Yang pertama, niat. Mari kita membaca bersama-sama. Nawaitu wudu al-liraf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, kita membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah itu, mengusap sebagian kepala. Lanjut, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, berwudu secara tertib. Setelah mengetahui rukun wudu, kita harus tahu juga tentang sunnah wudu. Seperti membaca basmalah sambil cuci tangan. Setelah membaca basmalah, kita kumur-kumur, lalu membersihkan lubang hidung, dan mengusap seluruh kepala, lalu mengusap kedua telinga, lalu membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali, dan tentunya mendahulukan anggota badan yang kanan. Jadi, kita harus berwudu dimulai dengan anggota badan yang kanan. Nah, setelah mengetahui sunnah wudu dan rukun, kita belajar mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, buang angin atau kentut. Yang kedua, buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Yang keempat, tidur berbaring, pingsan, mabuk, dan gila. Dan yang terakhir, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan hal itu menurut sebagian para ulama. Setelah belajar hal-hal tadi tentang berwudu, kita masuk ke dalam tata cara wudu yang benar. Yang pertama, membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan. Yang kedua, kumur-kumur. Yang ketiga, membasuh lubang hidung. Yang keempat, membasuh muka disertai dengan niat. Dan yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Lanjut, yang keenam, mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang kesembilan, berdoa setelah wudu. Semua perbuatan yang baik pasti memiliki hikmah, begitupun juga dengan berwudu. Apa saja hikmah berwudu? Yang pertama, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, dapat menghapus dosa. Yang keempat, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir, bercahaya saat hari kiamat. Dan kita berada di akhir pembelajaran. Untuk teman-teman yang belum mengerti tentang seputar wudu, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan reply.